Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gumolong Farm, Gumolong Full Blood dan Gumolong Crossing. Saat ini kita bincang-bincang nih dengan teman-teman dari Garut nih. Ada yang magang nih hari pertama ya. Tapi saya ingin jelasin ke teman-teman kenapa ini namanya banyak Gumolong Farm, Gumolong Full Blood, kemudian Gumolong Crossing gitu ya. Ya, Gumolong Farm ini tadinya awalnya memang di area ini ada pertanian, perkebunan dan peternakan gitu ya. Jadi semuanya namanya Gumolong Farm. Karena daerahnya ini namanya Gumolong gitu. Jadi kita namain Gumolong Farm. Nah, seiring berjalannya waktu kita merambah ke peternakan yang agak serius gitu ya. Nah, ada dua positioning di dalam peternakan ini. Yang satu Gumolong Full Blood, letaknya di sana. Kemudian yang satu Gumolong Crossing. Ya, Gumolong Full Blood khusus spesialis nyetak domba-domba full blood ya, nanti Dorper dan Texel. Rencana juga Texel full blood mau kita ternakan khusus di sana gitu, yang di Gumolong Full Blood. Kemudian untuk silangannya namanya Gumolong Crossing. Jadi pejantannya full blood ada Texel, ada Dorper, kemudian Awasi, Supok gitu. Sudah ada 36 pejantan sekarang ya, yang mengkoloni atau mencetak buntingan dari Garut maupun dari Cross Texel. Kebanyakan Cross Texel. Ya, jadi itu mungkin buat teman-teman penjelasan kenapa kok namanya beda-beda gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan di Gumolong Farm juga ada Pak Dokter Fahri. Beliau lulusan S2 Belgia nih, peternakan dari universitas di Belgia ya. Berapa bulan di sana waktu mulainya dulu? Ini sebenarnya programnya online, Bapak. Online ya. Online, tapi kan cuma di ke sana juga kan, itu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Lumayan menghirup udara Eropa, Pak. Nah, setidaknya bahasanya udah bahasa Eropa lah di sana. Nggak mungkin pakai bahasa Kuningan kan. Dan sebelum di Belgia beliau IPB ya, IPB peternakan. S1-nya IPB ya. Kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Kalau di Belgianya ITM, Pak. ITM. Institute of Tropical Medicine. Nah, sebelum ke Belgia kan sambil kerja juga di WHO ya, di FAO, Pak. FAO ya, FAO. Jadi khusus di bidang penyakit hewan ya. Penyakit hewan ya, dan juga penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Jadi udah terbiasa dengan penyakit hewan ya. Mudah-mudahan penyakitnya jangan ngikut ke sini ya. Lah, ini beliau sebagai penanggung jawab di sini sekarang gitu. Dari A sampai Z beliau yang nanganin, karena saya ada di kota ya, saya di kuliner gitu. Nah, kita akan tanya-tanya nih sama dokter nih. Setelah bergulat kecimpung di dunia peternakan selama beberapa bulan di Gumolong ini, bagaimana melihat potensinya Dok ke depan di peternakan ini? Kalau melihat dari ini ya, prospek ke depannya, jadi peternakan domba sangat luas ya prospeknya. Dilihat dari agama gitu, Islam mengajarkan adanya kurban gitu, kurban akikah yang cowok 1 orang 2 ekor, seperti itu. Kemudian melihat juga tren perkembangan penduduk dunia ya. Tren perkembangan Islam secara global itu juga di Eropa, di Amerika bertambah. Jadi kedepannya insya Allah prospeknya cerah, Pak Haji. Ya, karena yang kurban di negara maju pun, bahkan di tetangga kita di Singapura, di Malaysia, di Brunei, kurbannya itu di Indonesia gitu. Karena banyak yang layak dikasih daging kurban, mereka sudah pada makmur ya. Bahkan nanti ada dam haji gitu ya, itu katanya sudah mulai boleh di Indonesia Dok. Itu berapa ratus ribu ekor. Nah, itu kalau disembelih kurban aja, kalau 10% dari penduduk Indonesia berkurban itu jutaan ekor ya, harus disembelih. Iya. Nah, itu kan kalau nggak disuplai oleh para peternak dari mana? Karena kurban dan akekah ini bukan masalah daging, tapi masalah nyawa. Ya.
Kalau kita kurban nih, beli daging dari toko, dari frozen food ya, itu walaupun lebih banyak nggak sah itu kan. Walaupun dagingnya lebih banyak gitu. Ini mau akekah pakai beli daging 10 kilo kan nggak bisa gitu. Atau kurban, mau beli daging 1 kintal, dagingnya murni, nggak bisa. Tetap harus ada nyawanya, harus ada ritual penyembelihan hewan itu, sehingga kalau ada daging import pun pasar itu tidak hilang gitu. Nah ini mau nanya juga nih anak-anak nih, teman-teman, bukan anak-anak, teman-teman ini dari Uniga ya. Ya, gimana? Coba perkenalkan, terus apa latar belakangnya masuk ke apanya jurusan peternakan, apa sih yang melatar belakangi? Saya juga kalau diberi kesempatan bisa kuliah lagi, saya mau jurusan peternakan. Oke, silakan. Nijar ya namanya. Ayo, perkenalkan lagi deh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nijar Al-Ghifari. Saya dari Universitas Garut, semester 6. Kebetulan sekarang berada di Gumolong Farm, sedang menjalankan PKL selama 1 bulan. Nah, berdasarkan pertanyaan dari Pak Haji tadi, apa sih ketertarikan saya untuk memasuki jurusan peternakan? Akan saya sedikit jawab juga, Pak Haji. Alasan saya untuk memasuki di bidang peternakan ini, salah satunya saya melihat generasi muda sekarang yang sedikit minatnya terhadap pertanian, khususnya di bidang peternakan, Pak Haji. Nah, jadi saya ingin menjadi salah satu dari agen perubahan, Pak Haji. Ya, jadi kompetitornya sedikit ya. Nah, untuk selain itu, kenapa saya masuk ke bidang peternakan? Karena saya dulu sering mengurus domba juga. Kebetulan waktu itu saya di pesantren, Pak Haji, tepatnya di Subang, di Rodotul Hasanah. Saya sedang mengurus domba guru, dan ketika keluar sekolah, saya minat langsung mengambil jurusan peternakan. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapatkan, dan nanti di kemudian hari akan saya implementasikan di dunia luar, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin saya Muhammad Nur dari Universitas Garut semester 6, prodi peternakan, untuk jurusannya pertanian. Mungkin kata Pak Haji tadi untuk kenapa sih minat di peternakan. Mungkin alasan yang pertama itu saya melihat potensi di daerah saya itu sangat memungkinkan untuk mengambil jurusan peternakan, dikarenakan masih minimnya yang mengambil peternakan itu, dikarenakan kata rekan saya tadi bahwa mahasiswa itu untuk menjadi agen perubahan. Nah, itu mungkin salah satunya. Dan kedua, potensi sekarang itu anak-anak itu membutuhkan protein yang tinggi, sedangkan domba juga salah satunya adalah ada protein yang tinggi. Mungkin seperti itu alasan saya masuk dunia peternakan. Mungkin di kemudian hari saya akan mengimplementasikannya, mudah-mudahan lancar untuk segala urusannya. Mungkin begitu, Pak Haji. Ya, lanjut ke Subki ya. Perkenalkan, nama saya Sibgi Miklas Sahroni, asal saya dari Bandung. Alasan saya mungkin mengambil jurusan peternakan dikarenakan saya dari kecil suka memelihara ternak, semisal dari ternak domba, ayam, dan lain-lainnya. Sampai sekarang juga saya masih berternak di rumah, seperti itu mungkin. Ayah, terima kasih. Kita patut berbangga nih, masih di dunia modern ini masih ada anak muda yang mau kalau di dunia peternakan kan nggak lepas dari bau ya. Iya, betul, Pak. Bawa domba ini saya tiap hari bawa domba kan gitu. Ya, ada yang masih mau berbau-bau, berkotor-kotor, sehingga kita tidak khawatir lah gitu ya untuk penyediaan pangan ini. Masih ada yang mau menyediakan pangan ya dari sisi peternakan terutama. Gimana menurut dokter nih pandangannya nih terhadap teman-teman ini? Generasi penerus ya Pak Haji ya, Iya, generasi penerus untuk kita, jadi tetap semangat ya nantinya ke depan, tetap istiqomah. Iya. Kalau misalkan nanti di asalnya tempat tinggalnya ada potensi,
lanjutkan diimplementasikan ilmu-ilmu dari lapang ataupun dari kampus. Ya, karena melihat pasar yang cukup menggiurkan ya, teman-teman ya, saya berharap jangan ikut-ikutan ke kota nanti ya. Nyari sebatas pendapatan UMR mah di kampung juga bisa kalau dengan ilmu ya gitu. Udah saya hitung-hitungan tadi kan, dengan beberapa ekor aja bisa seperti UMR di Kota Bekasi kan misalkan kan gitu. Jadi tetap semangat ya, bersyukur diberi kesempatan sama Allah itu belajar di peternakan. Ini prospek yang cukup bagus karena kan viral ya, para konglomerat dunia beralih juga kan, di samping teknologi informasi, mereka juga menggarap peternakan dan pertanian. Itu saja mungkin bincang-bincang dengan dokter kita, juga dengan teman-teman dari Universitas Garut. Terima kasih atas kedatangannya di sini, ikut magang sampai 1 bulan ya. Semoga ada pencerahan atau ada ilmu yang bisa dibawa pulang nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.